Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni. Nah, dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan modul pembelajaran matematika dengan materi pecahan, perbandingan, dan skala. Nah, sebelum itu, maka baiknya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kadek Rupa Saputra dengan NIM 22110316666 dari kelompok 2. Nah, tanpa memperlama waktu, saya mulai saja langsung presentasinya. Yang pertama itu ada pengertian dan jenis-jenis pecahan. Bilangan pecahan merupakan salah satu bilangan yang sering kita jumpai dalam pelajaran matematika. Secara matematis, bilangan pecahan dapat disimbolkan dengan A per B. Bilangan bisa dibaca dengan A per B. Bilangan A sebagai pembilang dan bilangan B sebagai penyebut. Nah, berikutnya itu ada jenis-jenis pecahan. Jenis pecahan ada 4, yaitu pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan pecahan senilai. Nah, yang pertama itu ada pecahan biasa. Pecahan biasa adalah jenis bilangan pecahan yang paling sederhana dan hanya terdiri dari penyebut dan pembilang yang berupa bilangan bulat. Jadi ini ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya itu ada pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri atas bilangan. Nah, yang selanjutnya itu ada pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri atas bagian bilangan bulat dan bagian pecahan murni. Nah, pecahan murni adalah pecahan yang nilai penyebutnya selalu lebih besar dari pembilangnya. Seperti ini, 1/3. Pembilangnya selalu kecil daripada penyebutnya. Penyebutnya itu yang di bawah dan pembilangnya itu yang di atas. Dan bilangan bulat itu yang di sampingnya. Nah, yang selanjutnya itu ada pecahan desimal. Pecahan desimal merupakan bilangan pecahan yang penyebutnya bilangan kelipatan 10, yaitu 10, 100, dan 1000, dan seterusnya. Penulisan dari bilangan desimal ini menggunakan tanda koma. Nah, yang selanjutnya itu ada pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang pembilang dan penyebutnya dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Nah, selanjutnya itu ada operasi pada pecahan. Operasi pada pecahan ada 4, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Operasi penambahan bilangan pecahan menggunakan tanda tambah, sementara pengurangan menggunakan tanda minus. Jika pecahan memiliki penyebut yang sama, yang dijumlahkan atau dikurangkan adalah nilai pada pembilang. Namun, jika penyebut berbeda, operasi ini tidak dapat dilakukan langsung. Perlu disamakan terlebih dahulu penyebutnya dengan menggunakan kelipatan persekutuan kecil atau bisa disebut KPK. Nah, seperti ini ya teman-teman, contoh operasi pada pecahan menggunakan penjumlahan. Nah, kalau penyebutnya sama, seperti contoh yang pertama, kita bisa langsung menjumlahkannya. 1 tambah 3 adalah 4. Dan di sini karena penyebutnya sudah sama, kita langsung saja mencari hasil akhirnya. Nah, kalau penyebutnya berbeda, seperti contoh yang kedua, kita harus menggunakan angka yang sama dengan di penyebutnya, yaitu operasinya seperti ini. Kita bisa membagi dulu 6 bagi 3 kali 1, itu hasilnya 2, dan 6 bagi 2 kali 1 hasilnya 3. Nah, kalau sudah seperti ini, kita langsung saja mencari hasilnya. Nah, yang selanjutnya itu pengurangan. Sama halnya dengan operasi penjumlahan. Kalau penyebutnya sama, kita bisa langsung mencari hasilnya. Dan kalau penyebutnya berbeda, kita harus menyamakan terlebih dahulu penyebut dan pembilang pada operasi ini. Teman-teman bisa lihat ya, di 9 bagi 9 kali 8, hasilnya 8, dan 9 bagi 3 kali 2, hasilnya 6. Nah, kalau sudah seperti ini, kita langsung saja mencari hasilnya. Nah, yang selanjutnya itu perkalian. Dalam perkalian antar bilangan pecahan tidak perlu menyamakan penyebutnya. Perkalian dilakukan secara langsung antar pembilang dan antar penyebut. Perkalian dari bilangan pecahan dapat dirumuskan seperti ini ya teman-teman. Nah, contohnya ada di bawahnya. 2 per 5 kali 9/11. Langsung saja kita eh, mengkalikannya seperti 2 kali 9 sama dengan 18.
dan 5 kali 11 sama dengan 55. Nah, yang selanjutnya itu ada operasi pembagian. Dalam pembagian antar bilangan pecahan, tidak perlu menyamakan penyebutnya juga, sama halnya dengan operasi perkalian. Pembagian bilangan pecahan dapat diubah menjadi bentuk bentuk perkalian bilangan pecahan. Pembagian dari bilangan pecahan dapat dirumuskan sebagai berikut. Seperti ini ya teman-teman, rumusnya dalam operasi pembagian pecahan. Nah, contohnya ada di bawahnya. 2/8 dibagi 4/15. Nah, hasilnya seperti ini. 2 kali 15 per 8 kali 4. Hasilnya 30/32. Nah, selanjutnya itu ada pengertian pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan yang mempunyai penyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya. Biasanya bentuk desimal mempunyai ciri tanda koma di antara angka-angka bilangan tersebut. Misalnya 0,4, 0,125, dan 1,25. Pecahan desimal adalah bilangan pecahan yang diperoleh dari hasil pembagian suatu bilangan dengan bilangan 10, 100, 1000, dan seterusnya. Nah, yang selanjutnya itu ada pengubahan pecahan biasa ke pecahan desimal dan sebaliknya. Cara mengubah pecahan biasa ke desimal, bilangan pecahan A per B dapat diubah ke bentuk pecahan desimal. Cara mengubah pecahan biasa ke desimal yaitu membagi pembilang dengan penyebut. Misalnya yaitu mengubah penyebut menjadi kelipatan 10, 100, atau 1000. Contohnya yaitu seperti ini. 2/5 kita mau mengubah ke pecahan desimal. Kita harus mengalihkan penyebutnya supaya bisa menjadi angka 100, angka 10, 100, dan 1000. Nah, seperti pada contoh yang pertama, yaitu kita harus mengalihkan 5 kali 2 supaya hasilnya dapat 10. Dan contoh yang kedua yaitu kita harus mengalihkan 20 kali 5 supaya hasilnya bisa 100, dan seterusnya. Nah, yang selanjutnya yaitu pengubahan pecahan desimal ke pecahan biasa. Pecahan desimal dapat diubah ke bentuk pecahan biasa. Fungsi fungsi pecahan fungsi pecahan desimal yaitu menjelaskan atau menyederhanakan bentuk bilangan pecahan. Cara mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa yaitu memindahkan tanda koma ke kanan sebanyak angka di belakang tanda koma. Contohnya yaitu seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada operasi hitung pecahan desimal. Operasi hitung pecahan desimal adalah operasi pertambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pada bilangan desimal. Contohnya seperti ini ya. 5,383 tambah 2,743. Untuk mencari hasilnya, kita bisa menggunakan teknik hitung susun. Contoh pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, yang selanjutnya itu ada pengertian persen. Persen dalam bahasa Inggris yaitu persen yang berarti per 100 dalam matematika. Persentase atau per 100 adalah sebuah angka atau perbandingan untuk menyatakan pancahan dari 100. Sehingga 5% dibaca 5%, 30% dibaca 30%, 5% sama artinya dengan 5 per 100, dan 30% sama artinya dengan 30 per 100. Nah, ini merupakan rumus menghitung persen ya teman-teman. Kita bisa lihat persentase sama dengan bagian atau seluruh dikali 100. Dengan rumus di atas, kita dapat mengubah rasio atau pecahan apapun menjadi persentase. Pada dasarnya, mengalihkan rasio atau pecahan dengan 100 akan menghasilkan persentase. Rumus yang sama dapat digunakan untuk menghitung pecahan dan nilai-nilai dari persentase yang sudah diketahui. Misalnya, 80% dari 100 adalah 80 per 100 kali 200. Yaitu hasilnya 160. Nah, selanjutnya itu ada pengubahan pecahan ke persen. Beberapa pecahan yang desimalnya berakhir bisa diubah menjadi persen menggunakan menyatakan pecahan yang penyebutnya 100. Nah, contohnya ada di sebelah kiri ini ya teman-teman. Nah, penjelasannya itu tentukan pecahan yang ingin kita ubah sebagai persentase. Contohnya, kita mau mengganti pecahan 3/4 menjadi persentase. Bagi pembilang pecahan dengan penyebut pecahan. Nah, dalam contoh ini, 3 dibagi 4 sama dengan 0,75. Kalikan yang akan terjadi dari langkah 2 dengan 100. Ini dilakukan karena persen selalu diukur pada pecahan 100.
Nah, dalam contoh ini 0,75 dikali 100 yaitu sama dengan 75. Jadi, 3/4 dalam bentuk persentase merupakan 75%. Nah, yang selanjutnya itu ada penulisan bilangan dalam bentuk baku. Penulisan bilangan dalam bentuk baku adalah suatu cara untuk menyatakan suatu bilangan dalam format yang disepakati secara konvensional atau aturan-aturan eksklusif. Nah, ini merupakan bentuk baku jenis bilangan dan contohnya. Yang pertama itu ada bilangan bulat. Dan yang kedua ada bilangan pecahan. Tiga ada bilangan desimal. Dan yang keempat ada bilangan campuran. Yang kelima ada bilangan pecahan campuran. Nah, selanjutnya itu ada masalah matematika berkaitan dengan pecahan. Berikut beberapa problem matematika umum yang berkaitan dengan pecahan. Yang pertama itu ada penjumlahan serta pengurangan pecahan. Yang kedua, perkalian dan pembagian pecahan. Yang ketiga, perbandingan pecahan. Yang keempat, konversi pecahan. Yang kelima, operasi campuran menggunakan pecahan. Yang keenam, pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, yang ketujuh, aplikasi dalam rasio serta proporsi. Nah, yang selanjutnya itu ada pengertian perbandingan dan skala. Skala adalah representasi proporsional antara ukuran pada peta, gambar, atau model dengan ukuran sebenarnya di dunia nyata. Misalnya, skala peta 1 dibanding 10.000 berarti bahwa setiap satuan panjang pada peta setara dengan 10.000. Nah, selanjutnya perbandingan. Perbandingan melibatkan penilaian relatif antara dua atau lebih entitas. Ini dapat mencakup perbandingan ukuran, jumlah, proporsi, atau karakteristik lainnya. Dalam matematika, perbandingan seringkali dinyatakan sebagai perbandingan dua bilangan seperti A dibanding B, di mana A dan B adalah bilangan real. Nah, berikut ini beberapa jenis skala yang bisa dijumpai, yaitu yang pertama skala numerik, yang kedua skala verbal, yang ketiga skala grafis, yang keempat skala logaritmik, yang kelima skala geografis atau skala peta, yang keenam skala ekonomi, yang ketujuh skala Likert, dan yang kedelapan skala Fahrenheit atau Celsius. Nah, selanjutnya itu ada masalah matematika berkaitan dengan perbandingan dan skala. Berikut beberapa problem matematika umum yang berkaitan dengan perbandingan dan skala. Itu yang pertama, masalah perbandingan dalam ekonomi. Yang kedua, skala dan pemetaan. Yang ketiga, perbandingan dalam analisis data. Yang keempat, masalah skala pada konstruksi. Yang kelima, perbandingan dalam keseharian. Yang keenam, skala dalam ilmu sosial. Dan yang ketujuh, masalah perbandingan dalam ilmu fisika. Nah, selanjutnya itu ada pembelajaran pecahan, perbandingan, dan skala untuk siswa SD atau MI. Yang pertama, pembelajaran pecahan. Pecahan adalah representasi dari bagian-bagian yang kurang dari 1 unit. Pecahan terdiri dari dua bagian, yaitu pembilang dan penyebut. Nah, berikut merupakan jenis pecahan, yaitu yang pertama pecahan biasa, yang kedua pecahan campuran, yang ketiga pecahan tidak biasa, yang keempat pecahan desimal, yang kelima pecahan persen, yang keenam pecahan ekuivalen, dan yang ketujuh pecahan prasekolah. Nah, selanjutnya pembelajaran perbandingan. Perbandingan adalah relasi atau hubungan antara dua atau lebih besaran atau kuantitas. Dalam perbandingan, besaran-besaran tersebut dibandingkan untuk melihat seberapa besar atau kecilnya satu besaran dibandingkan dengan yang lain. Nah, perbandingan itu ada beberapa jenis, yaitu perbandingan usia, perbandingan harga barang, perbandingan waktu, perbandingan jarak tempuh, dan perbandingan jumlah buku dalam koleksi. Nah, dan yang terakhir ada pembelajaran skala. Pembelajaran skala atau rubrik dapat menjadi alat yang sangat berguna untuk memandu proses pembelajaran siswa di SD atau MI. Nah, untuk memandu proses pembelajaran skala pada siswa SD atau MI, kita harus menggunakan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu yang pertama, tentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, identifikasi kriteria penilaian. Yang ketiga, buat skala penilaian. Yang keempat, deskripsikan setiap level. Yang kelima, terapkan rubrik dalam pengajaran. Yang keenam, evaluasi dan umpan balik. Yang ketujuh, revisi dan perbaiki. Dan yang kedelapan, fasilitasi keterlibatan siswa. Nah, mungkin itu saja video presentasi dari saya dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan kata dalam video ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, saya tutup dengan Pak Santi. Santi.